Patrick Kluivert akan panggil penyerang keturunan incaran Juventus untuk perkuat timnas Indonesia? Patrick Kluivert memanggil penyerang incaran Juventus Robin Mirisola untuk memperkuat timnas Indonesia? Nama penyerang Jonggeng, KRC Geng U21, Robin Mirisola mencuat dalam beberapa hari terakhir. Penyerang berusia 18 tahun itu mengaku memiliki darah Indonesia. Pemegang 4 caps bersama timnas Belgia U19 itu mengaku mempunyai darah Indonesia dari sang kakek. Striker muda potensial yang sudah dikonfirmasi langsung oleh sang pemain via Football Indonesia A. Robin Mirisola memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek, dari ibunya, yang berasal dari Yogyakarta, ditulis akun pemain keturunan ID. Secara statistik, Robin Mirisola jauh lebih menggila ketimbang penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk. Bersama geng U21 yang mentas di Liga 2 Belgia 2024 hingga 2025, penyerang bertinggi badan 182 cm itu mengemas 6 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan. Statistik itu jauh mengungguli Rafael Struijk yang baru mencetak 1 gol dari 9 pertandingan Liga Australia 2024 hingga 2025 bersama Brisbane Roar. Karena itu, Robin Mirisola sangat potensial untuk membela timnas Indonesia. Secara statistik, Robin Mirisola juga jauh lebih mentereng ketimbang penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven. Jadi, apakah Patrick Kluivert akan meminta PSSI untuk menaturalisasi Robin Mirisola? Robin Mirisola yang pernah menjadi incaran Olympique Marseille ini juga melempar kode di unggahan akun pemain keturunan ID. Ia menaruh emoji tepuk tangan saat akun pemain keturunan ID membahas profil Robin Mirisola. Jika Robin Mirisola bisa dinaturalisasi menjadi WNI, tentunya kabar membahagiakan. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan saat ini. Selain Robin Mirisola, ada beberapa penyerang muda yang bisa didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Salah satunya adalah penyerang Fortuna Sittard U21, Sjors Louis Hermsen. Pemain yang sudah mencatatkan caps bersama tim senior Fortuna Sittard kabarnya berminat membela timnas Indonesia. Saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya akan mengikuti prosesnya, untuk menjadi warga negara Indonesia, kata Sjors Louis Hermsen, Okezone mengutip dari akun pemain keturunan ID. PSSI terus mencari sosok direktur teknik yang tepat untuk timnas Indonesia. Erick Thohir menyampaikan salah satu syaratnya adalah orang tersebut harus mau tinggal di Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir mengakui masih mencari sosok yang menjadi direktur teknik untuk timnas Indonesia yang tepat. Menurut Erick, sosok dirtek tersebut harus seseorang yang bisa tinggal sepenuhnya di Indonesia. Selain itu, dirtek juga harus bisa turun ke daerah-daerah untuk menjelaskan filosofi sepak bola Indonesia. Hal ini yang diakui Erick Thohir masih sulit ditemukan. Erick Thohir bahkan mengatakan sempat ada 3 kandidat kuat dirtek timnas Indonesia, namun sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu berubah pikiran. Mencari figur dirtek yang tepat tidak mudah karena memang kan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa figur pelatih yang juga punya track record dan hasil yang bagus, ujar Erick Thohir di Jakarta pada Minggu, 19 Januari 2025. Jadi kita masih cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan. Yang sulit juga kita maukan dirtek yang mau full-time tinggal di Indonesia. Kita sempat ada 3 nama, bulan yang lalu saya sudah yakini tapi ya kita berubah lagi tapi mudah-mudahan akhir Februari ini bisalah diumumkan, tambahnya. Selain menjelaskan filosofi sepak bola Indonesia, dirtek juga harus mengetahui seluk-beluk persepak bolaan Indonesia. Kemudian ia juga harus bertukar pikiran dengan seluruh pelatih timnas Indonesia segala kelompok usia, maupun sepak bola wanita. Dirtek juga jadi sosok yang bertugas turun ke daerah-daerah untuk terus memberi pedoman dari pusat soal sepak bola Indonesia. Dirtek harus bisa bertukar pikiran dengan pelatih senior pelatih U23, U20, U17, kata Erick. Dia juga bisa mulai turun ke daerah menyampaikan filosofi sepak bola Indonesia seperti apa ke depan, memang kita sudah ada formulanya sebelumnya tapi kan kembali sepak bola berkembang. Kita harus yakini memang negara yang punya filosofi sepak bola itu yang akan konsisten untuk bisa punya hasil yang baik secara kontinu. Jadi bukan karena sebuah generasi emas selalu punya prestasi yang bagus tetapi habis itu terputus. Nah ini bagaimana Indonesia juga bisa terus konsisten melahirkan generasi yang baik dan hasil yang baik ya ini memang perlu kerja sama semua tak mudah tapi ya kita coba, lanjutnya.
Untuk itu, Erick Thohir menjanjikan pada akhir Februari 2025 PSSI sudah bisa mengumumkan siapa sosok Dirtek untuk Timnas Indonesia. Mungkin nanti asisten pelatih dulu yang diumumkan baru Dirtek akhir Februari, pungkas Erick Thohir. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan Ketum PSSI Erick Thohir sangat ingin melihat Ian Maatsen memperkuat Timnas Indonesia. Permintaan Erick Thohir itu pun langsung direspons pelatih baru Timnas, Patrick Kluivert saat mendengar hal itu. Saat itu, Exco PSSI Arya Sinulinga mengontak sang kolega yang bekerja sebagai agen di Inggris untuk bertemu perwakilan Ian Maatsen. Sayangnya, pertemuan tidak menghasilkan apapun karena saat ini Maatsen masih mengharap jadi andalan Ronald Koeman di Timnas Belanda. Coach Patrick, jika Anda dapat mendatangkan Ian Maatsen ke Timnas Indonesia, itu akan menjadi hal yang istimewa untuk saya. Dikata Arya Sinulinga menirukan perkataan Erick Thohir, Okezone mengutip. Coach Patrick pun hanya bisa tersenyum mendengar permintaan dari sang Ketua Umum Federasi PSSI, Erick Thohir. Setelah berapa kali dikecewakan Koeman, apakah Maatsen mulai tertarik memperkuat Timnas Indonesia? Peluang itu sangat besar, sebab prestasi Timnas Indonesia pelan-pelan jauh membaik. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia jika mampu berada posisi kedua. Kondisi itu membuat pemain-pemain keturunan Grade A diprediksi tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Bukan tak mungkin, salah satu agenda pertemuan itu memuluskan jalan Indonesia mendapatkan jasa Maatsen. Jika diperkuat Ian Maatsen, peluang Timnas Indonesia berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Tom Haye angkat bicara soal keputusan PSSI saat menunjuk trio Belanda untuk mengisi pos di tim pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert bakal menjadi pelatih kepala dalam komposisi ini dan sudah diperkenalkan pada 12 Januari 2025. Sementara kinerja pelatih 48 tahun tersebut ditopang oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat selaku asisten pelatih. Patrick Kluivert pernah menjadi pelatih di level tim nasional, salah satunya saat melatih Curaçao. Sementara Alex Pastoor punya rekam jejak bagus sebagai pelatih kepala dan pernah membawa tim asuhannya promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Denny Lanzaat lebih banyak menghabiskan karirnya sebagai asisten pelatih di berbagai klub. Tom Haye pernah bekerja sama dengan 3 pelatih dari negeri kincir angin tersebut. Patrick Kluivert pernah melatihnya saat Tom Haye masih bermain di Jong AS Alkmaar. Pemain 29 tahun tersebut juga pernah bekerja sama dengan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Keduanya pernah bekerja sama dengan Tom Haye saat masih di AS Alkmaar. Alex Pastoor memulainya di AS Alkmaar sebagai asisten dari Marco van Basten, lalu menjadi pelatih sementara AS Alkmaar pada 2014 usai sang juru taktik utama mundur. Sementara Denny Lanzaat kala itu menjadi asisten pelatih di AS Alkmaar. Bersama Alex dan Denny, saya telah bekerja lebih lama di AS, namun dengan tim utama, ujar Tom Haye. Jadi, Denny bergabung sebagai asisten pelatih. Ujar Tom, dan Alex juga pernah menjadi asisten pelatih Marco van Basten. Dia adalah pelatih kepala. Alex, pada periode ini, mengambil alih. Dan itu lucu, karena dia mengizinkanku melakukan debut sebagai starter. Tentu saya tidak melupakan momen ini, karena saya tidak akan pernah melupakan pertandingan pertama saya di sepak bola profesional sebagai starter, jelanjutnya. Tom Haye menilai Denny Lanzaat sebagai komunikator yang bagus antara pelatih kepala dan para pemain. Dirinya bisa menjalin hubungan baik dengan semua pemain dan staf pelatih di ruang ganti. Karena hal tersebut, dirinya yakin trio Belanda di staf pelatih Timnas Indonesia bisa bekerja bagus. Dan dengan Denny, saya selalu memiliki hubungan yang baik. Denny selalu menjadi asisten pelatih di AS. Dan menurut saya kualitas sebenarnya adalah dia adalah orang yang cukup santai dan tenang, ujar Tom Haye. Namun jangan remehkan karirnya, karena ia juga pernah bermain bersama tim-tim besar di Belanda dan juga untuk periode yang lebih lama di Liga Premier juga. Dan banyak pertandingan untuk tim nasional. Jadi, dia adalah gelandang yang sangat bagus. Jadi, saya juga bisa belajar banyak darinya. Namun dia juga sangat pandai menjadi penghubung antara pelatih kepala dan tim. Jadi, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua orang di tim. Jadi, bahkan di hari-hari Anda sedang tidak enak badan atau orang lain, terkadang loh, terutama di klub, Anda tidak bisa bermain setiap minggunya atau ada pemain yang mendapat menit bermain lebih banyak dibandingkan pemain lainnya. Tapi dia juga sangat bagus dalam peran mental. Nah, oleh karena itu menurut saya kombinasi ketiganya bisa bekerja dengan sangat baik, tutupnya.
Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert punya trik tersendiri agar pemain naturalisasi segera bergabung ke skuad Garuda. Belakangan ini santer terdengar pria asal Belanda itu menyodorkan beberapa pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi. Coach Patrick bahkan memohon langsung kepada PSSI agar proses naturalisasi ini dipercepat sehingga nama-nama yang disodorkan bisa segera berseragam timnas Indonesia. Saya berharap semua pemain naturalisasi dipercepat dan segera berganti kewarganegaraan, ucap Patrick di Liputan 6. Saya akan berterima kasih kepada pemerintah dan PSSI apabila proses ini bisa dipercepat, imbuhnya. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga menargetkan proses naturalisasi bisa rampung sebelum Maret mendatang. Harapannya, mereka bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain keturunan sedang digodok PSSI dan Menpora agar bisa rampung sebelum Maret, ditulis Arya melalui Instagram pribadinya. Insya Allah pemain tersebut bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia, Maret mendatang. Target Ketum PSSI para pemain naturalisasi bisa membela timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuhnya. Apabila para pemain keturunan tersebut bisa bergabung di kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia yang saat ini dihuni banyak pemain potensial. Patrick Kluivert buka peluang Cyrus Margono untuk gabung ke timnas Indonesia. Nasib Cyrus Margono di era Shin Tae-yong terabaikan dari skuad Garuda Indonesia. Cyrus merupakan kiper berusia 22 tahun yang belum dapat kesempatan bermain untuk timnas Indonesia saat era kepelatihan Shin Tae-yong. Namun, saat ini peluangnya untuk bermain di skuad Garuda cukup besar. Karena era pelatih Patrick Kluivert, nama Cyrus Margono kemungkinan bisa dipanggil untuk menjadi pelapis Martin Paes. Dan di era Patrick bisa saja Cyrus Margono diberikan kesempatan untuk tampil bersama timnas Indonesia. Tapi saat ini Cyrus Margono sedang tidak terikat kontrak dengan klub manapun, sejak kontraknya habis di klub Panathinaikos B, akan semakin sulit juga untuk dirinya menunjukkan kualitasnya di era kepelatihan Patrick Kluivert. Ya, Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas, saat ini lebih mengedepankan sosok pemain yang memiliki jam terbang tinggi di klub, dan persaingan ketat di posisi kiper skuad Garuda membuat peluangnya untuk dipanggil semakin sulit. Karena Indonesia sudah mempunyai Martin Paes yang selalu diandalkan di bawah Mister Gawang, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Cyrus dipanggil oleh Patrick Kluivert. Rumor itu muncul di media sosial. Akun Instagram @goalpost_Asia mengabarkan isu Rizky Ridho dengan sejumlah klub termasuk dengan Como 1907. Como 1907 bermain di Serie A musim ini. Klub tersebut dimiliki oleh keluarga Hartono melalui Saint Entertainment Ltd. Belakangan ini, Ridho juga dikaitkan dengan Como dari Serie A. Namun, menurut sumber terpercaya, rumor transfer ini belum berkembang menjadi pembicaraan yang serius. Selain itu, kontrak Ridho masih berlaku hingga 2026, tulis goalpost_Asia. Selain Como, Rizky Ridho sebelumnya juga dikaitkan dengan klub Jepang dan Korea Selatan. Tahun lalu, dia dikabarkan sempat terhubung dengan FC Tokyo di J-League. Namun, beberapa penggemar, dengan mengacu pada kasus seperti Justin Hubner, berpendapat bahwa Ridho sebaiknya tidak pindah kecuali jika waktu bermainnya terjamin. Menurut informasi eksklusif dari Goalpost, meskipun tidak dipublikasikan secara luas, Gimpo FC dari Kalik 2 secara aktif mengejar Ridho untuk mengisi kebutuhan mereka di posisi bek tengah. Mereka telah melakukan negosiasi serius dan bahkan mencoba menyesuaikan ekspektasi gajinya, tetapi pembicaraan tersebut akhirnya gagal. Tulis goalpost_Asia. Rizky Ridho sendiri saat ini masih memiliki kontrak dengan Persija Jakarta hingga Juni 2026. Jika klub-klub lain menginginkan jasa Rizky Ridho, maka mereka harus membayar biaya transfer. Melansir dari Transfermarkt, bursa transfer musim dingin akan berakhir pada 27 Maret 2025. Sementara bursa transfer musim dingin liga-liga Eropa seperti Italia, Inggris, Spanyol, Belgia tutup pada 3 Februari 2025. Rizky Ridho sepanjang karirnya sejauh ini belum pernah bermain abroad. Pemain 23 tahun itu sebelumnya hanya membela Persebaya sebelum memperkuat Persija. Rizky Ridho sejauh ini adalah pemain lokal yang mendapatkan tempat utama di timnas Indonesia. Ia tampil baik di lini bertahan bersama Jay Itzes. Pemain kelahiran Surabaya itu sudah mencatatkan 42 caps timnas Indonesia. Sebagai bek tengah tangguh di timnas Indonesia, banyak dorongan untuk Rizky Ridho bermain abroad. Bahkan beberapa waktu lalu, bek timnas Indonesia yang bermain di FC Copenhagen yakni Kevin Dix menilai Rizky Ridho layak bermain di luar negeri. Proyek pemain naturalisasi terbilang sebagai salah satu proyek tersukses untuk timnas Indonesia saat ini. Para pemain naturalisasi dilihat dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan timnas Indonesia,
selalu ada yang dapat dipelajari dari setiap laganya. Hingga saat ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajarannya masih mencari para pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Masih ada banyak kandidat calon pemain naturalisasi yang dapat dipilih untuk dibujuk memperkuat timnas Garuda dalam berbagai laga penting. Melansir sebuah informasi lewat halaman Instagram resmi red_football, terdapat salah satu pemain Belanda yang dapat menjadi pemain naturalisasi baru skuad Garuda. Pemain tersebut bernama Danilo Hodoeki. Danilo Hodoeki merupakan seorang pemain sepak bola yang berkewarganegaraan Belanda. Danilo ternyata memiliki darah keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda. Jadi, pemain yang bermain di Bundesliga ini dapat menjadi salah satu pilihan pemain untuk proyek naturalisasi berikutnya. Melansir lewat halaman resmi Transfer Market, Danilo merupakan seorang pemain kelahiran 30 Juni 1998. Danilo juga pernah bermain untuk Belanda U21. Dengan harga 295,49 miliar, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu bermain dengan performa terbaik di salah satu kasta tertinggi Liga Jerman. Klub tersebut adalah Union Berlin. Bila benar-benar menjadi pemain naturalisasi berikutnya, Danilo dapat mengisi kekosongan jika ada salah satu punggawa timnas Indonesia cedera, bahkan bisa jadi pemain inti. Danilo Hodoeki dapat menjadi opsi sebagai salah satu calon pemain naturalisasi, mengingat perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang. Itulah informasi sekaligus profil Danilo Hodoeki. Jika di masa depan nanti Danilo Hodoeki menjadi salah satu pemain naturalisasi, bagaimana menurutmu? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Irfan Bahdim tidak masuk ke dalam calon asisten pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan sampai saat ini ia tidak pernah melihat bahwa Irfan Bahdim jadi calon kuat asisten pelatih tim Merah Putih. Sebelumnya ada kabar di media sosial yang menyebutkan Irfan Bahdim masuk ke dalam calon asisten pelatih timnas Indonesia. Irfan Bahdim kabarnya akan ditemani oleh Rafael Maitimo yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Saya tidak pernah dengar nama itu, kata Erick Thohir. Saya punya hubungan baik sama Irfan Bahdim. Cuma memang saya belum dengar nama itu, lanjutnya. Lanjut Erick Thohir, proses pengumuman asisten pelatih timnas Indonesia masih belum bisa diinformasikan. PSSI sedang mencari sosok yang tepat untuk bertugas bersama Patrick Kluivert. PSSI sudah mempunyai 10 daftar calon asisten pelatih lokal yang nantinya bertugas di timnas Indonesia. Meski begitu, PSSI tidak bisa menyebutkan namanya. Nanti dari tim kepelatihan Patrick Kluivert akan membuka siapa yang berminat untuk masuk. Mungkin pekan depan akan kami umumkan siapa saja nama-namanya. Nanti kami pilih 10 pelatih dan diseleksi sendiri oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert, ucap Erick Thohir. Kevin Dix adalah satu di antara pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ia sudah mencatatkan debut di timnas Indonesia kala berhadapan dengan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2024. Kevin Dix menjadi starter di laga tersebut dan ditarik keluar pada menit ke-41 lantaran cedera. Meski apes di timnas Indonesia, Kevin Dix cukup mujur di klubnya, FC Copenhagen. Seperti di musim ini, Kevin Dix adalah satu di antara pemain yang menjadi andalan FC Copenhagen untuk semua kompetisi. Ia telah mengemas 32 laga atau 2.712 menit bermain bagi FC Copenhagen di semua kompetisi musim 2024-2025 dengan koleksi 9 gol dan 3 assist. Di tengah sosoknya yang menjadi andalan di FC Copenhagen, Kevin Dix menjadi buruan tim-tim raksasa Eropa. Satu di antara klub yang tertarik mendatangkan Kevin Dix adalah Borussia Mönchengladbach, tim kasta teratas Liga Jerman, Bundesliga. Selain Borussia Mönchengladbach, ada klub Bundesliga lain yang tertarik memboyong Kevin Dix, yakni Wolfsburg. Media asing asal Belanda, Voetbalpremier menyebutkan bahwa ada klub Liga Inggris dan MLS yang juga mengincar Kevin Dix. Ketertarikan yang konkret terutama datang dari Bundesliga. Borussia Mönchengladbach dan VfL Wolfsburg ingin menarik pemain asal Belanda itu pada musim dingin ini, tulis media tersebut. Akan tetapi, tak diketahui nama klub Liga Inggris dan MLS yang mengincar bek berusia 28 tahun tersebut. Sumber-sumber melaporkan hal ini kepada Voetbalpremier. Selain itu, klub-klub dari Turki, Inggris dan MLS Amerika Serikat juga tertarik dengan mantan bek Feyenoord, yang kontraknya akan berakhir di Denmark, tulis laporan Voetbalpremier, sambung Voetbalpremier. Meski demikian, Borussia Mönchengladbach yang paling tertarik mendatangkan Kevin Dix.
Sebab, sudah sejak lama Borussia Mönchengladbach mengincar ex-pemain timnas U21 Belanda tersebut. Borussia Mönchengladbach sudah mengincar Dijk sejak lama. Musim panas lalu, Bild Jerman dan beberapa media lainnya telah melaporkan bahwa Dijk hampir saja pindah, namun hal itu tidak terwujud saat itu, tulis Voetbal Premier. Patrick Kluivert temukan penyerang monster gol Indonesia yang berkarier di Eropa. Lini serang atau striker masih menjadi sorotan pelatih baru timnas Indonesia untuk menemukan formula terbaik di setiap pertandingan. Patrick Kluivert lewat Alex Pastoor mengakui kalau dirinya menyoroti dengan penampilan para striker timnas Indonesia, seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Jujur, saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan, mereka harus evaluasi diri dengan baik, ujar Patrick. Melihat kurang gregetnya lini serang timnas Indonesia, pelatih asal Belanda itu bahkan mengaku ingin mencari juru gedor baru. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan, striker, yang lain, jelas Patrick Kluivert. Pelatih berusia 49 tahun itu memberikan sinyal kuat akan mencari kembali para pemain keturunan untuk bisa membela timnas Indonesia. Patrick berpendapat bila skuad Garuda saat ini butuh kedalaman skuad yang lebih bagus, apalagi timnas Indonesia mengusung mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Memang jika ada pemain berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi, naturalisasi, jelanjut Patrick. Kita sudah ada nama-nama tersebut, namun kita perlu meyakinkan sang pemain agar mau memperkuat timnas Indonesia, tutupnya. Patrick Kluivert datang sebagai pelatih baru timnas Indonesia bukan hanya untuk membawa tim merah putih lolos ke Piala Dunia 2026. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada timnas Indonesia. PSSI sudah memperkenalkan secara resmi Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dikontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim ke depan. Patrick Kluivert akan ditemani oleh Denny Lanzaat dan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Nantinya akan ada lagi 2 pelatih lokal yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C. Saat ini, timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastoor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat. Namun, ia harus tetap yakin timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya, tutup Patrick Kluivert. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal potensi naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia selain Ula Romeni, ia hanya menjawab belum bertemu dan salaman. Bertemu dan jabat tangan itu memang sebagai tanda Erick dan sang pemain sepakat bekerja sama untuk timnas Indonesia.
Sang ketua umum sudah melakukan hal itu dalam proses pemain naturalisasi sebelumnya. Para pemain yang dirumorkan belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya, kata Erik di Jakarta. Jadi tunggu saja, siapa pemain yang akan bersalaman dengan saya, yang pasti kita akan terus menambah pemain keturunan yang berada di Eropa, lanjutnya. Yang mengkontak saya sudah ada 3 pemain, namun untuk namanya masih kita rahasiakan, tutur Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan saat ini pemain yang sedang diproses adalah Ula Romeni karena sudah bertemu dengan Ketum PSSI. Sampai hari ini di timnas senior belum ada nama selain Ula Romeni yang sedang diproses, kata Erick. Jairo kan belum salaman, jadi ya tunggu saja, kita akan tambah sebanyak-banyaknya kok, lanjutnya. Menpora RI Dito Aryo Tejo mengklarifikasi terkait kabar Michel Bakker yang akan diproses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Nama Michel Bakker disebut-sebut jadi salah satu pemain yang akan diproses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Hal ini berawal dari ucapan Dito Aryo Tejo yang diwawancara awak media di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Januari 2025. Sebenarnya Dito Aryo Tejo hanya menyebut nama Ula Romeni dan Jairo Riedewald, namun ketika wartawan menanyakan apakah juga Michel Bakker, ia mengiyakan. Yang lagi proses itu ada Ula Romeni, Jairo Riedewald masih dalam dokumennya, dan satu lagi nah itu, Michel Bakker, kata Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025. Pada hari selanjutnya, Dito Aryo Tejo mengklarifikasi maksudnya. Ia menyatakan Michel Bakker tidak benar diproses naturalisasi. Saat ini, PSSI fokus penyelesaian 2 nama yang diproses naturalisasi yakni Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Sementara, PSSI masih mencari 1 opsi lagi nama untuk diproses naturalisasi. Hal ini diklarifikasi di kolom komentar postingan Instagram terbaru Dito Aryo Tejo saat berlatih jet ski pada Rabu, 15 Januari 2025. Tidak benar, Michel Bakker telah diproses naturalisasi, ditulisnya. Kita fokus Ula, Romeni, dan Jairo Riedewald. Dan mencari opsi 1 lagi, ditambahnya. Menpora sebelumnya sudah bertemu dengan pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Menurut Dito, Patrick Kluivert saat ini sedang menganalisis dan memaksimalkan para pemain timnas Indonesia yang ia punya. Saat ini dia sedang menganalisis dan memaksimalkan bagaimana para pemain nasional menjadi jantung timnas Indonesia, kata Dito. Program dia sangat banyak yang melibatkan pemain lokal dan pencari bakat juga, ditambahnya. Dito optimis hadirnya wajah baru di timnas Indonesia akan membawa perubahan. Dia yakin Patrick dan timnya bisa mengantarkan skuad Garuda semakin berprestasi. Apalagi, pelatih berusia 48 tahun ini mendapatkan sambutan positif dari pemain timnas dan siap membawa misi untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi mereka sangat semangat bagaimana memaksimalkan scouting dan pembinaan atlet nasional, kata Dito. Mereka juga semalam sudah makan malam dengan 5 pemain, dan suasananya sangat kekeluargaan. Saya rasa dari kami berdiskusi dengan Patrick dan Denny, aura dan optimismenya sangat positif. Semoga bisa membawa progres yang lebih baik untuk timnas kita, tutupnya. Patrick Kluivert datang sebagai pelatih baru timnas Indonesia bukan hanya untuk membawa tim merah putih lolos ke Piala Dunia 2026. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada timnas Indonesia. PSSI sudah memperkenalkan secara resmi Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dikontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim ke depan. Patrick Kluivert akan ditemani oleh Denny Lanzaat dan Alex Pastor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Nantinya akan ada lagi 2 pelatih lokal yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C. Saat ini, Timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana.
Yang pertama, membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya, Patrick Kluivert berusaha membantu agar timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua, kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat. Namun, ia harus tetap yakin timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya, tutup Patrick Kluivert.